Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Avandasari dengan NIM C1C021176. Saya dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai akad ijarah. Adapun submateri yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian akad ijarah, yang kedua mengenai jenis-jenis akad ijarah, yang ketiga dasar syariah akad ijarah, yang keempat perlakuan standar akuntansi keuangan PSAK 107, dan yang terakhir ilustrasi akad ijarah. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian akad ijarah. Jadi menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, al-ijarah itu berasal dari kata al-ajru atau upah, yang berarti al-iwad atau ganti ataupun kompensasi. Nah, menurut pengertian syariah ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Sedangkan menurut fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI _4_2000 tentang pembiayaan ijarah. Ijarah itu adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, akad ijarah itu tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Materi yang kedua yaitu dasar hukum al-ijarah. Ada 3 dasar hukum. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu As-Sunnah, dan yang terakhir itu Al-Ijma'. Dasar hukum menurut Al-Quran itu ada dari surah At-Talaq ayat 6, lalu ada dari surah Al-Qasas ayat 26-27, lalu ada dari surah Az-Zukhruf ayat 32, dan yang terakhir dari surah Al-Baqarah ayat 233. Sedangkan dasar hukum menurut As-Sunnah itu ada yang diriwayatkan dari Abu Musa, lalu diriwayatkan dari Abu Hurairah, lalu dari hadis riwayat Bukhari, dan yang terakhir ada dari hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Lalu ada dasar hukum menurut al-ijma'. Nah, jadi di samping Al-Quran dan As-Sunnah, dasar hukum ijarah itu adalah ijma'. Sejak zaman sahabat sampai sekarang, ijarah telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa para ulama yang telah disebutkan. Nah, hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataannya, kehidupan sehari-hari perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan ijarah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Yang ketiga yaitu jenis-jenis akad ijarah. Ada 3 jenis. Yang pertama itu ijarah ala al-manafi atau sewa menyewa, berarti bahwa praktik ijarah yang berkutat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Barang yang berada di tangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain. Jenis yang kedua yaitu ada upah mengupah. Upah mengupah ini disebut juga dengan jual beli jasa. Misalnya itu ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Jadi pada dasarnya pembayaran upah itu harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Lalu jenis yang ketiga itu ada ijarah mausufah fi al-zimah, yaitu akad sewa menyewa dalam bentuk tanggungan. Nah, misalnya menyewakan mobil dengan ciri tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Selanjutnya ada pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 107. Jadi PSAK 107 ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah yang dapat tanpa diikuti dengan pemindahan. Nah, aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan.
Pasal 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi pemilik atau mujir dan penyewa atau mustajir. Materi yang terakhir yaitu ilustrasi akad al-ijarah. Contoh perhitungan ijarah multijasa pada pembiayaan multiguna adalah pada kasus pembiayaan untuk keperluan belajar di universitas. Pada contoh ini, bank bertindak sebagai pemberi manfaat, sehingga belum menyediakan jasa pendidikan yang akan disewakannya. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara bank dengan lembaga pendidikan. Misalnya biaya kuliah per semester itu sebesar 5 juta, sehingga total biaya kuliah selama 8 semester atau 4 tahunan itu adalah sebesar 40 juta. Maka total jasa yang digunakan nasabah adalah sebesar 40 juta dan bank menetapkan ujroh atau upah yang mereka inginkan misalnya 8 juta, sehingga nasabah wajib membayar sewa setiap bulannya sebesar 1 juta per bulannya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.